Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, khususnya jemaat Keboncai yang saya kasihi. Besok kita akan merayakan Paskah, maka pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk kembali merenungkan apa yang telah Tuhan Yesus korbankan kepada kita 2000 tahun yang silam. Saya tidak akan menceritakan bagaimana Yesus mati di kayu salib, karena saya yakin cerita itu sudah berulang kali kita dengar. Bahkan sebagian dari kita mungkin sudah menghafalnya, terutama menjelang Hari Raya Paskah. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan apa yang sudah dan akan kita lakukan untuk membalas pengorbanan Yesus di kayu salib. Saat ini banyak sekali beredar di sosmed, baik itu dalam bentuk tulisan maupun video yang menggambarkan peristiwa ketika Yesus disalib. Dan kebanyakan dari kita yang sudah membacanya kemudian membalas dengan jawaban amin, atau terima kasih Tuhan, atau haleluya, atau tanda jempol, atau ucapan-ucapan lain yang sejenis itu. Dan kemudian kita merasa sudah membalas pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau itu yang terjadi, maka kiranya kita terlalu menyederhanakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kita lakukan itu memang baik, tetapi jauh dari cukup. Hari ini, sore ini, kita akan sama-sama belajar melihat ke belakang. Sebelum Yesus menebus dosa kita, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Dalam perjanjian lama di Alkitab, khususnya di kitab Imamat, dikatakan kalau umat Israel itu berdosa, maka mereka harus menebus dosa mereka tersebut dengan berbagai korban bakaran. Misalnya, korban penghapusan atau penebusan dosa, korban perdamaian, dan lain-lain. Dan itu umumnya adalah dengan menyembelih hewan, seperti lembu sapi atau kambing domba. Ada yang cukup 1 ekor, tetapi ada juga yang perlu beberapa ekor, yang merupakan gabungan dari kedua hewan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hukum tersebut dapat ibu bapak baca di kitab Imamat. Ini baru korban untuk penghapusan, belum termasuk korban yang menyenangkan hati Tuhan, seperti korban sajian atau korban ungkupan. Dapat kita bayangkan berapa dana yang harus kita sediakan setiap hari, karena kita berdosa setiap hari. Kalau kita perkirakan saja umur seekor sapi itu sekarang 10 juta, dan harga kambing adalah 2,5 juta, itu harus kita korbankan setiap hari. Artinya minimal sehari itu kita harus menyediakan 2,5 juta rupiah. Walaupun dikatakan di kitab Imamat bahwa untuk orang miskin boleh diganti dengan burung merpati, tetapi saya yakin kriteria untuk orang miskin itu tidak banyak. Lebih banyak mereka adalah golongan di atas miskin. Bagi orang miskin, mereka harus menyediakan dana kurang lebih 100.000 setiap hari untuk membeli 1 ekor merpati. Jadi kalau untuk 1 bulan, mereka perlu menyediakan dana kurang lebih 3 juta. Dan mereka yang dikategorikan miskin itu, untuk uang sebesar 3 juta rupiah itu adalah besar, saudara. Mungkin dapat dipakai untuk menopang kebutuhan hidup mereka selama 10 hari atau mungkin lebih. Karena mereka dikategorikan miskin, berarti jangankan untuk memberi burung merpati,
untuk hidup sehari-hari saja itu sudah pas. Kalau tidak mau kita katakan berkekurangan. Sedangkan untuk golongan di atas miskin itu harus menyediakan 7,5 juta minimal. 2,5 juta minimal atau 75 juta per bulan. Kalau hukum tersebut dijalankan, maka saya yakin akan makin banyak orang yang dikategorikan miskin. Golongan ini kan bertambah cepat. Dan karena terlalu banyak orang yang menjadi miskin, lalu nanti harga burung merpati yang tadi saya ekor itu harga 100.000, mungkin bisa mencapai 500.000. Sama seperti harga masker atau sanitizer saat ini yang harganya melonjak 10 kali lipat. Jadi menurut saya untuk mengucapkan syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak boleh kita remehkan dengan hanya memberikan jempol atau tulisan amin, atau tulisan terima kasih Tuhan, atau sekedar berdoa. Darah Yesus yang begitu mahal, bahkan kalau boleh saya katakan teramat sangat mahal, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Ia adalah anak Allah. Untuk itu kita tidak perlu sombong kalau kehidupan kita sampai hari ini baik. Apa sih yang mau kita sombongkan? Kekayaan. Kekayaan kita. Kalau Allah mau menjual 1 bintangnya saja, mungkin kita tidak sanggup membayarnya. Padahal Allah mempunyai berjuta-juta bintang di angkasa. Atau jabatan kita, atau kehebatan ilmu kita, kehebatan pasukan kita, kehebatan dalam bidang ekonomi, dan berbagai-bagai kehebatan kita. Allah kasih COVID-19 saja hari ini, semuanya menjadi tidak berguna. Apalagi darah anak yang tunggal. Atau dapat kita rasakan betapa berharganya nyawa anak kita yang kita sayangi kalau meninggal dunia. Apalagi itu kalau anak tunggal. Apakah bisa dibayar dengan uang atau diganti dengan uang? Anak sulung Firaun yang mati karena tulah tidak dapat dibayar dengan apapun juga. Padahal kekayaan Firaun itu sama dengan kekayaan kerajaan. Jadi perhitungan yang sederhana di atas itu sudah memberikan gambaran yang sangat bagus buat kita. Bahwa untuk setahun minimal kita mengeluarkan uang 1 miliar. Hanya untuk korban penghapusan dosa dan sejenisnya. Kalau kita mau lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, mungkin kita perlu 1 miliar lagi. Sehingga minimal kita harus mengeluarkan dana 2 miliar. Belum itu termasuk kehidupan kita biaya kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak perlu tunggu sakit lagi baru kita menghitung kebaikan Tuhan. Oh, berapa banyak oksigen yang harus kita bayar dan ini dan itu. Selama kita ini hidup pun kita sudah banyak berhutang kepada Tuhan. Mari kita renungkan sekarang bersama. Kalau setahun kita perlu 2 miliar minimal hanya untuk dosa kita dan menyenangkan hati Tuhan. Berapa umur kita sekarang? 20? Berarti 40 miliar saudara. Atau 40 tahun berarti 80 miliar. Atau umur seperti saya sudah 60 tahun. Sudah 120 miliar. Hanya untuk hal-hal seperti itu. Belum termasuk biaya kehidupan kita. Dan itu harus kita lakukan kalau Tuhan Yesus belum berkorban untuk kita di kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Artinya kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka binasalah kita. Jadi menurut saya, pengorbanan Yesus di kayu salib itu harus kita tebus juga dengan hidup kita. Bukankah hidup kita sudah dibayar lunas?
Sekarang hidup kita sudah menjadi miliknya. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menebus, membayar pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib? Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Tuhan tidak banyak meminta, saudaraku. Dia hanya minta kita kembali ke rancangannya yang semula. Dan itu bukan hanya untuk kebaikan kita saja. Bukan hanya untuk kebaikan Tuhan saja maksud saya, tetapi juga untuk kebaikan kita semua. Bukankah keinginan kita juga untuk mengambil bagian dalam kerajaan Allah? Jadi keuntungan tersebut lebih banyak juga untuk kita, agar kita terhindar dari api kekekalan. Atau mungkin ada di antara kita yang mempunyai keinginan atau rencana masuk dalam api kekekalan? Saya rasa tidak ada yang mau. Kembali lagi ke masalah bagaimana kita harus berterima kasih kepada Yesus atas pengorbanan yang begitu besar. Di dalam Alkitab Roma 12:1b dan c dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya rasa ayat ini sudah sangat familiar, sangat kita dengar, bahkan mungkin kita hafal di luar kepala. Jadi masalah dosa yang kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak usah lagi memikirkan bagaimana cara kita menebus dosa kita. Yang menjadi tugas kita sekarang adalah kita jangan lagi hidup dan jatuh di dalam dosa. Serta bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau seorang saja sudah menolong kita untuk hal-hal yang kecil, misalnya sudah membawakan barang yang begitu berat buat kita, kita mengucapkan terima kasih. Kalau ada orang yang menolong kita dalam kesusahan, kita juga akan mengingatnya sepanjang hidup kita. Namun bagaimana kalau ada orang yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk kita? Saya rasa sangat langka. Bahkan mungkin tidak ada. Lalu anak Allah, Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Tanpa pamrih, saudaraku. Betapa sayangnya Bapa yang ada di sorga kepada kita umat yang berdosa. Malaikat ciptaannya yang kudus, yang tinggal bersama Tuhan. Ketika mereka berdosa, mereka dibuang ke dalam api kekekalan. Tetapi kita, Bapak, Ibu, dan saya sekalian, yang berdosa, masih Allah perkenankan untuk memanggil Bapa yang di surga dengan ucapan sebutan ya Aba, ya Bapa. Bahkan Allah mau bekerja 5 hari hanya untuk mempersiapkan kehadiran umatnya. Dan semua ciptaannya itu dilakukan hanya dengan berfirman. Tetapi untuk manusia yang diciptakan menurut turut gambarnya, Allah rela mengotori tangannya dengan debu untuk membentuk manusia. Dan sekarang bahkan anak yang tunggal dikorbankan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Masih kurang baikkah Allah kepada kehidupan kita? Untuk itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, persembahkanlah hidup kita yang kudus dan berkenan di hadapannya. Waktunya sudah sangat dekat, sangat amat dekat. Jangan kita sia-siakan kehidupan kita. COVID-19 ini telah memberikan peringatan kepada kita umatnya untuk segera bertobat.
Walaupun ada yang berpendapat bahwa COVID-19 adalah perbuatan si jahat. Tetapi bukankah semua yang terjadi ini adalah atas izin Tuhan? Bahkan untuk sehelai rambut kita jatuh pun sekalipun, kita ingat peristiwa Ayub. Kalau kita selalu menuju kepada si jahat, maka kita akan lakukan adalah menengking, mematahkan, mengikat, dan lain-lain sebagainya. Seakan-akan kita itu kuat untuk melawan si jahat. Jangan sampai terjadi yang ditulis di dalam Alkitab. Anak seorang imam yang bernama Skewa, yang dipermalukan, dihajar babak belur sampai telanjang, saudara. Kisah 19 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu? Jadi masalah COVID-19 ini jangan dianggap enteng atau remeh. Apabila kita dapat merasa menengking roh jahat, ingat, jika engkau diberikan kuasa untuk melakukannya pun, bukan untuk memegahkan dirimu, tetapi semua itu adalah untuk kemuliaan nama Allah. Kita ingat, Ayub yang dikatakan di Alkitab itu hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, serta menjauhi segala kejahatan, masih saja dapat mengalami hal-hal yang sangat berat. Apakah kehidupan kita lebih baik dari Ayub? Untuk mendapatkan kuasa dari Tuhan itu tidak mudah, saudara. Minimal kita harus hidup berkenan di hadapan Allah. Lalu apakah kita sudah merasa hidup kita sudah berkenan ya atas kehendak Allah atau di hadapan Allah? Jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang misalnya di Bandung, di mana satu gembala dan satu wakil gembala serta 226 jemaatnya terkena virus COVID-19 ini. Saya sangat setuju dengan Bapak Gembala yang sudah men-share di dalam grup kita bahwa COVID-19 ini adalah peringatan dari Tuhan supaya manusia introspeksi, jangan sombong, dan selalu berpikir semua keberhasilannya adalah atas kekuatannya sendiri. Manusia rakus, tidak peduli sesama, yang kuat menekan yang lemah. Bahkan bisa saling menggigit, menghancurkan satu sama lainnya. Memang kita sudah bosan mungkin mendengar firman di dalam Roma ayat 12 ayat 1 ini. Tetapi apakah firman itu hidup di dalam kehidupan kita? Mari kita introspeksi diri kita. Buka hati kita yang paling dalam. Apakah kita jujur dan sudah benar melaksanakan ayat tersebut di atas? Atau jangan-jangan kita hanya memperalat Tuhan saja ketika keadaan kita sudah tidak ada yang dapat menolong kita? Hati-hati, saudaraku. Jadi mari Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi. Mazmur mengatakan di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Ini juga sudah familiar dan sering kali kita dengar. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi dengan ayat tersebut sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan dan membuka jalan kepada umatnya, kesayangannya, bahwa jika kita ingin hidup baik, yaitu dengan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Menurut saya membaca firman itu jauh lebih mudah daripada firman-firman yang ada lainnya. Misalnya mengampuni orang yang bersalah, mendoakan mereka yang menyakiti hati kita. Itu jauh lebih sulit.
Namun sayangnya kebanyakan dari kita tidak mau melakukannya. Hanya untuk membaca firman. Asal kita punya waktu, kita punya kemauan saja, itu pasti bisa kita lakukan. Sedangkan untuk dua hal yang tadi saya sebutkan itu tidak mudah, saudara. Kita tidak usah munafik. Saya pun merasakan hal itu tidak mudah, sungguh tidak mudah. Namun sayangnya sekali lagi, bagi umat Tuhan, kita lebih senang untuk berdoa, berteriak, berseru kepada Tuhan untuk hal-hal lain, untuk kehidupan kita yang lebih baik, untuk finansial kehidupan, untuk menghidupi keluarga kita. Bahkan ada yang mengatakan menggedor-gedor pintu surga untuk mendapatkan keberhasilannya di dalam berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita persembahkan persembahan hidup dan yang kudus. Artinya dalam kehidupan kita harus benar-benar berusaha untuk hidup kudus. Tanggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi manusia baru. Memang sangat sulit dan berat kalau kita harus memanggul salib dan menyangkal diri. Tetapi kalau kita ingat bahwa hidup kita ini sudah bukan milik kita, maka rasanya kita tidak mempunyai pilihan apapun kecuali menurut kehendaknya. Akhir kata, saya ingin terus mengingatkan kita semua untuk menjalani kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak usah berpikir yang tinggi-tinggi. Cukup mulai kita memperhatikan keadaan di sekeliling kita. COVID-19 ini telah memberikan kesempatan untuk kita untuk belajar mengasihi sesama kita. Bukankah itu hukum yang terutama di dalam Injil? Selamat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Selamat Hari Paskah. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin.